Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi Tuhfatul Ikhwan. Saya bacakan kitab Kanzun Najah wa Surur, karangan kitab Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Qudus Al-Makki Asy-Syafi'i. Wa qala fi Tuhfatul Ikhwan, seorang ulama pengarang Tuhfatul Ikhwan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailati. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh orang muslim pada malam nisfu Sya'ban. Illa likahinin, kecuali orang yang kecuali dukun. Au sahirin, orang yang penyihir. Au musyahinin, atau orang yang bermusuhan. Au mudmini khamrin, atau orang yang minum khamr. Au aqin liwalidayhi, atau orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Thumma sarada nahwa dzalika min hadis ila anqala. Kemudian pengarang kitab Tuhfatul Ikhwan menyebutkan satu persatu hadis tentang masalah orang yang tidak diterima, orang yang tidak diampuni dosanya ketika malam nisfu Sya'ban. Sampai ada lafaz wa qad jitama'a min riwayati annal mahjubin 'alal maghfirah war rahmati musyrikun. Sampai terkumpul dari beberapa riwayat bahwa orang yang terhalang dari ampunan Allah, dari rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban, pertama adalah musyrikun, orang musyrik. Kedua, wa musyahinun, orang yang bermusuhan. Ketiga, wa asyarun, orang yang menarik pajak secara zalim. Wa qatilu nafsin, dan orang yang membunuh dirinya, orang yang bunuh dirinya atau orang yang membunuh orang lain. Wa qati'ur rahimin, dan orang yang memutus silaturahim. Wa musbilul izari, dan orang yang menurunkan sarung, gamis atau celana di bawah mata kaki, atau orang yang melakukan isbal. Tapi dijelaskan dalam kitab Musnad Ahmad, dijelaskan maksudnya adalah isbal yang haram adalah isbal minal khuyala, yaitu adalah karena sombong. Karena dalam hadisnya, man jarra saubahu minal khuyala'i lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyeret bajunya karena sombong, yaitu menurunkan sarung, gamis atau celana di bawah mata kaki karena sombong, maka tidak akan dipandang oleh Allah ketika hari kiamat. Karena itu dijelaskan dalam hadisnya, Sayyidina Abu Bakar berkata, innahu yastarkhi izari ahyanan. Rasulullah, bahwa sarung saya ini kadang itu ya memang di bawah mata kaki. Nah, terus kemudian kanjeng Nabi berkata bahwa lasta minhum, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Makanya menurut madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, bahwa isbal itu hukumnya mubah jika tidak disertai dengan kesombongan. Karena itu pernah diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah itu pernah memakai gamis yang harganya 400 dinar dan itu di bawah mata kaki. Kemudian sama murid-muridnya, sama orang-orang ditanyakan, kenapa? Apakah bukannya ini diharamkan? Yaitu memanjangkan kain di pakaian di bawah mata kaki. Kemudian Abu Hanifah berkata, innama dzalika lidawil khuyala, bahwa larangan itu untuk orang-orang yang sombong. Walasna minhum, dan kita bukan termasuk orang-orang itu. Nah, jadi orang yang isbal karena sombong, nah itu juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban. Wa zanin, dan orang yang berzina. Wa syaribun, dan orang yang meminum khamr. Wa qattatun, dan orang yang adu domba. Wa musawwirun, dan orang yang membuat patung yang diagungkan. Wa akun, dan orang yang durhaka terhadap orang tua. Wa mudribun, dan orang yang mogok fit tijarati
dalam dagangan, tidak mau berdagang lagi. Wa mubtadi'un, dan orang yang melakukan bid'ah. Wa rafidiyun, dan orang-orang rafidi, Syiah Rafidah, fi qalbihi syahna'u fi lis-sahabati, yang dimana dalam hatinya ada kebencian terhadap sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi bukan hanya Rafidah, pokoknya orang yang ada kebencian dalam hatinya kepada sahabat itu tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Faman takhallaqa bi syai'in min hadhihi dzunub, maka barang siapa yang mempunyai akhlak dari atas tadi, dari musyrik, musyahin ila akhirih tadi, fatahul fauzu bil ghufran, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam separuh bulan Sya'ban. Illa ayyatanassala min dzambihi, kecuali dia keluar dari dosanya, wa yatuba ila rabbih, dan bertobat kepada Tuhannya, wa yukhlisa taubatahu, dan dia memurnikan taubatnya, taubatan nasuha, wa yangsila bima'in nadami haubatahu, dan dia membasuh dosa-dosanya dengan air penyesalan. Fa hina idin yaslukum bau bihi aqwama tariqin, ketika dia sudah tobat, maka Allah telah memberikan dia jalan, menjalankan orang itu di tempat yang jalan yang paling lurus. Wa yudkhiluhu fi zumrati ulaika rafiq, dan Allah memasukkan dia pada golongan-golongan wa man yuti'allaha wa rasul, orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang taat kepada Rasul. Qala, berkata pengarang kitab Tuhfatul Ikhwan, wa min adatillahi ta'ala fi hadhihi lailah ay yazida fiha ma azamzama ziyadatan dhahiratan. Salah satu adat Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah Allah menambahkan air Zam-Zam pada malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan tambahan yang jelas. Wa yusannu ihya'u hadhil lailah, dan disunahkan juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Rawa al-Asfihani fi Targhib, Imam al-Asfihani meriwayatkan dalam kitab At-Targhib an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahyal layaliya al-khamsa wajabat lahul jannah, barang siapa yang menghidupkan malam 5, ada 5 malam, wajabat lahul jannah, maka dia wajib mendapatkan surga. Pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, tanggal 8 Arafah, wa Lailatul Arafata, dan malam Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, wa Lailatul Nahri, dan malam Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah, wa Lailatul Fitri, dan malam Idul Fitri, malam tanggal 1 Syawal, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam separuh dari bulan Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, fadlu Rajab fil ashril awal li ajli fadli awwal lailatin minhu, keutamaan bulan Rajab itu terdapat pada 10 hari awal, karena keutamaan awal malam pada bulan Rajab. Wa fadlu Sya'bana fil ashril awsat li ajli lailatin nisfi minhu, dan keutamaan bulan Sya'ban terjadi pada 10 hari pertengahan, karena ada malam nisfu Sya'ban. Wa fadlu syahr Ramadhana fil asril akhirati, dan keutamaan bulan Ramadan terdapat pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan, li ajli lailatul qadri, karena adanya lailatul qadar. Wal alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.